Setelah perhelatan Olimpiade Paris pada tahun 2024, arus wisatawan ke Prancis mulai pulih kembali, terutama lonjakan tajam jumlah wisatawan dari Tiongkok yang sangat mencolok. Pada saat yang sama, jumlah wisatawan Indonesia terus menurun, membuat rombongan turis Tiongkok menjadi sangat kentara. Kini, pemandangan turis Tiongkok yang menyeret koper dan berbaris dalam antrean panjang di depan toko-toko merek ternama di jalan-jalan utama Paris telah menjadi hal yang lumrah. Bagi seseorang yang bekerja di industri pariwisata, ini seharusnya menjadi pertanda yang menggembirakan. Louis, hari ini kamu yang menangani rombongan Tiongkok ini, giliranmu. Mendengar hal itu dari ketua tim di perusahaan pariwisata, Louis Martin tertegun sejenak. Louis telah bekerja sebagai pemandu wisata di Paris selama 5 tahun. Ia bukan seorang veteran, tetapi juga bukan pemula. Ia dapat dianggap sebagai pemandu tingkat menengah yang sudah terbiasa dengan pekerjaannya. Gaya pemanduan wisatanya yang ceria dan humoris menerima banyak pujian. Ia sangat disukai oleh wisatawan Indonesia dan Jerman. Semua mengatakan penjelasannya mudah dimengerti dan penuh humor. Hari itu, tempat yang ditugaskan kepada Louis untuk membawa para wisatawan adalah Menara Eiffel, simbol pariwisata Prancis. Menara baja setinggi 324 meter ini dibangun untuk pameran dunia tahun 1889 dan merupakan kebanggaan warga Paris, serta tempat yang diimpikan oleh wisatawan dari seluruh dunia untuk dilihat setidaknya sekali dengan mata kepala sendiri. Hari ini cuacanya indah, bukan? Dari lantai paling atas, kita mungkin bisa menikmati pemandangan terbaik Sungai Seine dan Arc de Triomphe. Louis tersenyum sambil menyambut para tamu yang turun dari bus. Dalam daftar wisatawan, terdapat lebih dari 40 nama Tionghoa, pasangan lansia, sekelompok anak muda yang tidak melepaskan ponsel pintarnya, serta pria dan wanita paruh baya yang berbicara dengan keras. Tampaknya mereka tidak fasih berbahasa Prancis maupun Inggris, sehingga mereka langsung mulai berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa ibu mereka. Ayo cepat bergerak. Ketika seorang wanita yang tampaknya adalah ketua rombongan berteriak, semua wisatawan serentak keluar dari bus, seolah-olah sedang menunggu pintu pusat perbelanjaan dibuka untuk menyerbu diskon, dan langsung menuju ke pintu masuk. Permisi, tolong antre, tiketnya ada pada saya. Ketika Louis mencoba menghentikan mereka, beberapa orang berhenti, tetapi tak lama kemudian, seseorang kembali mengabaikan antrean dan menyerobot ke depan. Yang lain mengangkat ponsel untuk mengambil foto kenang-kenangan, berpose tanpa memedulikan apakah mereka mengganggu wisatawan lain, sampai-sampai orang Eropa yang lewat mengerutkan kening. Seperti ini lagi, Louis menghela napas dalam hati, tetapi tetap mempertahankan nada sopan dan tidak meninggikan suaranya. Ia mencoba menggunakan kosakata bahasa Inggrisnya yang terbatas, yang dipelajarinya di perguruan tinggi, untuk mengatakan please form a line. Tetapi seorang pria menatapnya dan menyeringai, sebelum berbalik dan bercanda dengan temannya dalam bahasa Mandarin. Louis dapat mendengar dan memahami arti kalimat itu. Orang Prancis ini terlalu banyak bicara. Louis berpikir, bahasanya mungkin bisa dimengerti, tetapi hatinya mustahil dijangkau. Bahkan jika ia menempatkan mereka di ujung antrean, tak lama kemudian seseorang akan menemukan cara lain untuk menyelinap ke depan. Mereka berpura-pura mengambil foto, lalu perlahan-lahan menyelinap melewati orang-orang yang berdiri di belakang. Sikap seperti ini memberi Louis pemahaman yang sama sekali berbeda tentang aturan. Akhirnya, pemeriksaan tiket di pintu masuk Menara Eiffel sama sekali tidak berjalan lancar. Waktu terbuang sia-sia dalam kekacauan tepat di depan bangunan arsitektur kuno yang sangat dibanggakan oleh Prancis. Louis berdiri di antara kebanggaan profesional dan kenyataan pahit. Di Prancis, mengantre diajarkan sejak bayi, itu seperti menyusu pada ibu, Louis pernah bercanda, tetapi di pintu masuk Menara Eiffel hari ini, nilai itu diinjak-injak tanpa ampun. Hanya untuk membuat mereka berbaris saja sudah luar biasa sulit. Begitu barisan tampak stabil, tiba-tiba seseorang berteriak foto dan berlari keluar dari antrean. Temannya di seberang sudah siap dengan kamera. Keduanya bertindak seolah-olah tatapan wisatawan lain tidak ada. Saya kira akan ada sesi pemotretan untuk sampul majalah mode, cerita Louis tentang hari itu dengan lelah. Bagi mereka, tempat-tempat wisata hanyalah latar belakang, dan bintang utamanya adalah diri mereka sendiri. Pemandangan Paris atau Menara Eiffel
hanyalah properti agar foto mereka di media sosial terlihat lebih bagus. Kemudian, para bintang utama ini mulai membuat masalah di pintu masuk ketika seorang petugas berkata, "Mohon tunjukkan tiket Anda." Beberapa orang dengan sangat serius menjawab, "Perlu tiket." Sudah foto, berarti rasanya seperti sudah masuk. Louis ingin berteriak dalam hati, "Jika bisa hanya merasakan sudah di dalam, kami para pemandu wisata sudah lama kehilangan pekerjaan." Yang lebih parah adalah tindakan sembarangan mereka. Dari menyentuh barang pameran, menaikkan kaki ke bangku, hingga menari di eskalator. Awalnya Louis mengira yang terakhir itu hanya lelucon, tetapi kemudian seorang wanita benar-benar mulai melakukan peregangan di area pendaratan tangga. "Madam, di sini bukan pusat kebugaran." Ketika Louis dengan sopan menegur, jawaban yang ia terima melampaui segala dugaannya. Di Tiongkok, ini hal yang biasa, pembenaran diri yang luar biasa. Sepertinya mereka percaya bahwa kata biasa adalah tiket masuk yang memungkinkan mereka melakukan apa saja. Seorang pria lain menempelkan wajahnya ke etalase dan berteriak, "Di dalam itu palsu, ya?" Louis hanya bisa memaksakan senyum dan menjawab, "Justru karena kami harus membuktikan bahwa itu asli, kami para pemandu punya pekerjaan." Tetapi ia tidak yakin apakah mereka mengerti. Mereka tertawa terbahak-bahak, saling berteriak, dan mengeluh dengan suara keras, seolah-olah sedang ada lelang besar di sana. Louis bertanya-tanya, mungkin orang-orang ini mencoba menyebarkan budaya mereka melalui volume suara, tetapi pikiran yang sedikit sinis itu adalah satu-satunya cara untuk meredakan ketegangan. "Louis, kemana mereka semua pergi?" tanya salah seorang staf. Ia hanya mengangkat bahu sedikit dan menjawab, "Jangan khawatir, ikuti saja sumber kebisingannya, dan Anda akan menemukan mereka." Hari itu, ia harus menggunakan metode itu beberapa kali untuk menemukan wisatawan yang tersesat. Ketika tur berakhir di sore hari, Louis hanya bisa tertawa. Hanya dalam satu hari, setidaknya 5 pandangan normal saya tentang dunia hancur. Meskipun kelelahan tergambar di matanya, ia tidak lupa bercanda. Keesokan paginya, Louis duduk sambil menghela napas di sebuah kafe dekat tempat pertemuan, membolak-balik agendanya. Ia masih merasa kebisingan dari rombongan Tiongkok kemarin masih terngiang-ngiang di telinganya. Itu adalah kelelahan, seolah-olah ada pengeras suara yang menempel di kepalanya. Hari ini rombongan Indonesia, syukurlah. Begitu ia menggumamkan itu, beban di pundak Louis tiba-tiba lenyap. Itu adalah perasaan lega, seolah-olah angin musim gugur yang sejuk berhembus di punggungnya. Ia berpikir, semoga hari ini berjalan tenang dan lancar. Ketika waktu pertemuan tiba, para wisatawan Indonesia sudah berada di tempat, tidak ada keributan, semua mendekat dengan teratur. Dan, berdiri di depan Louis, semua dengan sopan dan anggun menundukkan kepala. "Selamat pagi, hari ini kami mohon bantuannya." Sudah berapa lama ia tidak melihat sambutan yang begitu teratur dan indah. Louis berpikir, luar biasa, seperti pertunjukan balet, dan ia ingin bertepuk tangan dalam hati. Tempat kunjungan hari ini adalah Museum Louvre, kuil seni yang sangat dibanggakan oleh Prancis, tempat tersimpannya mahakarya seni lukis dunia yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Mona Lisa. Baru kemarin ia harus terus-menerus menegur wisatawan yang berisik di depan karya seni, dan berkali-kali meminta maaf kepada staf. Sebuah pikiran cemas melintas di benaknya. Apakah hari ini akan terulang pemandangan yang sama? Tetapi kekhawatiran itu langsung hilang. Para wisatawan Indonesia menjelajahi museum tanpa mengganggu keheningan, seolah-olah setiap orang menahan napas saat merenungkan karya-karya itu. Semua pandangan terpaku pada benda pameran. Mereka menikmati dalam diam, seolah-olah sedang berbicara dengan jiwa para seniman itu sendiri. Dalam keheningan ini, rasanya Mona Lisa benar-benar tersenyum pada kita. Louis merasakan, ia berpikir bahwa dalam kekacauan kemarin, mungkin bahkan senyumnya pun akan tenggelam. Minat mereka pada seni bukan sekadar pandangan sepintas. Seorang wanita paruh baya mendekati Louis dan bertanya, "Permisi, patung ini dari aliran Helenistik bukan?" Ekspresi wajahnya terasa ada pengaruh dari seni Yunani. "Ya, benar sekali, Anda sangat jeli. Biar saya carikan informasi tambahan untuk Anda," jawab Louis, sedikit malu. Ia tidak bisa tidak mengagumi pertanyaan yang begitu mendalam. Lebih dari itu, ketika mereka hendak meninggalkan ruang pameran, seorang pria tua dengan rendah hati membungkuk dan berterima kasih kepada Louis.
Terima kasih banyak untuk hari ini. Ini adalah waktu yang sangat indah. Betapa kontrasnya dibandingkan dengan kelompok yang kemarin menempel di etalase dan berteriak ini asli atau palsu. Ketika waktu makan siang tiba, para wisatawan Indonesia duduk dengan tenang di meja mereka. Bahkan denting peralatan makan pun menciptakan irama yang merdu. Percakapan berlangsung dengan suara pelan. Sesekali mereka saling bertukar senyum. Ketika para staf restoran melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik, terlihat seperti pertemuan para bangsawan. Setelah makan, seorang gadis muda mendekati Louis dan berkata, "Penjelasan Anda sangat menarik, itu membuat saya ingin belajar lebih banyak tentang seni." Mendengar kata-kata itu, kehangatan menyebar di hati Louis. Pariwisata bukan hanya mengunjungi tempat, tetapi merasakan suasana, membuka hati untuk budaya, dan menciptakan kesan yang akan membekas dalam ingatan seseorang selamanya. Dan tampaknya, rombongan Indonesia hari ini melakukannya dengan sangat alami. Ketenangan ini, setelah bentrokan kemarin dengan kelompok yang seperti pengeras suara berjalan, baginya adalah sebuah oase sejati di padang gurun. Meninggalkan Louvre, Louis menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini adalah hari di mana seni dihargai sebagaimana mestinya. Hari itu, makan siang untuk rombongan Indonesia yang dipimpin Louis dijadwalkan di sebuah restoran klasik terkenal di Paris. Restoran itu didekorasi dengan mewah, dengan taplak meja putih bersih, dan pencahayaan yang lembut, tempat yang sempurna untuk mengenal masakan Prancis yang adiboga. Di sini mungkin agak resmi, tapi ini sangat cocok untuk tamu yang sopan seperti Anda, kata Louis sambil perlahan memandu rombongan masuk ke restoran. Para wisatawan Indonesia masuk dan duduk diam di tempat mereka, seolah-olah memasuki perpustakaan. Mereka berbisik pelan, restoran yang indah sekali. Tapi kemudian, sesaat setelah itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Hei, bisa duduk di sini tidak? Hei, bir, langsung saja." Suara decitan kursi yang digeser dengan kasar menggema di seluruh restoran. Ketika Louis menoleh, ia melihat sekelompok wisatawan lain masuk melalui pintu. Ia menghela napas dalam hati. Tidak percaya ia harus bertemu dengan rombongan Tiongkok lain. Pada saat seperti ini, suasana di restoran langsung berubah. Sementara orang Indonesia dengan santai meletakkan serbat di pangkuan mereka, orang Tiongkok dengan gaduh menggeser kursi, menunjuk-nunjuk tempat duduk, dan langsung tawar-menawar, "Saya mau duduk di sana. Di sini terlalu dekat." Lebih dari itu, sebelum sempat duduk, mereka memulai sesi foto. Meskipun rekan Louis mengingatkan, "Silakan duduk dulu," mereka balas berteriak, "Satu foto lagi." Dan sekali lagi semua berdiri untuk berpose, tidak peduli makanannya akan dingin. "Restoran kami bukan warung makan prasmanan," gumam salah seorang pelayan, dan Louis mendengarnya dengan jelas. Ketika semua sudah duduk, kali ini terdengar dentuman keras alat makan. Setiap hentakan garpu di piring sedikit mengubah suasana restoran. Dan pada saat seorang pria dengan lantang berteriak "Ganbei" menggema, dari sisi meja Indonesia terdengar tawa kecil. Itu bukan cibiran, melainkan ekspresi terkejut, seolah berkata budaya memang berbeda-beda. Tetapi kebisingan rombongan Tiongkok tidak berhenti. Ketika pria paling keras berteriak "anggur merah" lagi, pasangan di meja sebelah segera berdiri dan pindah tempat duduk. Situasi yang lebih memalukan terjadi setelah makan. Sekelompok orang Tiongkok yang keluar lebih dulu dari restoran, berjongkok di dekat semak-semak di trotoar. Mereka membuka sebuah kantong dan mengeluarkan sisa roti dan buah. Tapi kemudian, salah satu dari mereka mendekat dan tanpa rasa malu sedikit pun buang air kecil tepat di pangkal sebuah tiang lampu. "Anggap saja tidak lihat," kata rekan Louis, yang ditanggapi dengan tenang oleh seorang turis wanita Indonesia. "Di Indonesia, mungkin tidak akan melihat ini, tapi dunia ini memang luas ya." Kalimat itu hampir membuat Louis tertawa. Ketika mereka kembali ke restoran, manajer mendekat dan bertanya pelan padanya, "Dengar, Louis, rombongan yang tenang itu orang Indonesia kan?" "Ya, ada apa?" "Oh, meskipun saya tidak mengerti bahasanya, tapi dari suara alat makan saja saya sudah tahu mereka dari mana," jawab manajer sambil tertawa lelah. Hari itu, Louis sekali lagi menyadari bahwa perbedaan budaya tidak hanya muncul dari volume suara, tetapi juga dari sikap terhadap kebersihan. Malam itu, setelah menyelesaikan semua tugasnya, Louis duduk dan mengobrol dengan rekannya, Antoine, di sebuah kafe. Keduanya memesan kafe au lait, dan kelelahan terpancar di wajah mereka.
Bagaimana? Rombongan Indonesia baik-baik saja? Tanya Antoine. Louis tersenyum lega, sempurna. Mereka tenang, sopan, dan selalu menatap mata saat berbicara. Baik di museum maupun di restoran, semua staf bilang mereka sangat nyaman. Tentu saja, kamu beruntung. Antoine pura-pura menghela napas dan meremas peta wisata yang tergeletak di meja sambil menggumamkan keluhan. Saya sudah tidak tahan lagi. Rombongan Tiongkok hari ini tidak mau dengar apa-apa. Tidak mau antre, coba-coba sentuh barang pameran, lari-larian waktu makan. Sudah lama saya tidak selelah ini. Jangan bilang di Louvre ada masalah lagi. Iya, kalau begini terus, mungkin mereka akan dilarang masuk. Entah sudah berapa kali saya menegur, minta maaf terus-terusan. Rasanya menyedihkan sekali. Antoine menangkup kepalanya dan terdiam sejenak. Louis tersenyum simpatik dan mengangguk. Saya mengerti, kemarin saya dapat rombongan Tiongkok yang persis sama, lelah sekali. Mereka berisik dan di mana-mana mau seenaknya sendiri. Tapi mereka tidak punya niat jahat, jadi lebih sulit lagi untuk tahu bagaimana harus menghadapi mereka. Betul-betul, persis seperti itu. Tidak ada niat jahat, tapi mereka juga sama sekali tidak mendengarkan kita. Awalnya saya pikir ini perbedaan budaya, tapi belakangan ini saya merasa ini lebih seperti perbedaan dalam menjaga jarak. Louis tertawa kecil dan menyeruput kopinya. Di saat-saat seperti ini, bertemu rombongan Indonesia itu sebuah kelegaan besar. Mereka mendengarkan apa yang kita katakan dan selalu menjawab terima kasih. Saat memandu mereka, kita sendiri ikut senang. Antoine tertawa iri. Saya juga mau pekerjaan yang hanya mengurus orang Indonesia. Biarpun jumlahnya lebih sedikit, tapi kualitas seperti itu jauh lebih berharga. Benar. Dulu saya pikir pariwisata itu intinya menghormati dan menikmati budaya negara tuan rumah, tapi belakangan ini, semakin banyak orang yang berpikir yang penting mereka senang. Suara Louis sedikit muram. Tapi tahu tidak, setelah tur hari ini, saya jadi ingat kenapa saya memulai pekerjaan ini. Saya ingin menyampaikan jiwa Prancis kepada para wisatawan yang saya rasakan punya rasa hormat dan empati. Antoine mengangguk dalam diam. Kemudian keduanya diam-diam memandangi para wisatawan yang lalu lalang di luar jendela kafe. Dalam keheningan itu, ada kebanggaan profesional dan keinginan kuat yang tersembunyi. Terkadang Louis tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa ia merasakan kelegaan yang tak terlukiskan saat memandu wisatawan Indonesia. Ini bukan soal kendala bahasa atau perbedaan budaya, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seolah-olah ada sesuatu yang pada dasarnya sama antara mereka dan dirinya. Misalnya, sikap terhadap makanan. Bagi orang Prancis, makan bukan hanya cara untuk mengisi perut, tetapi sebuah momen untuk berbagi dengan keluarga dan teman, berbincang, menikmati rasa, merasakan suasana, dan menjalani waktu bersama. Cara penyajian hidangan atau pemilihan peralatan makan semuanya mengandung keindahan dan keanggunan. Dan orang Indonesia menghargai makanan dengan cara yang serupa. Mata mereka yang berbinar sebelum makan, ucapan selamat makan sebagai tanda hormat, cara mereka menikmati setiap suapan dengan perlahan, dan etiket makan yang sopan dan tanpa suara. Semua itu adalah pemandangan indah di mata Louis. Meskipun budaya berbeda, tapi hati yang merasakan keindahan itu sama. Ia tidak bisa tidak berpikir. Selain itu, gerak-gerik dan perilaku orang Indonesia memiliki kemiripan dengan semangat yang dihargai orang Prancis. Postur tubuh yang elegan, kebijaksanaan terhadap orang lain, senyum sopan, dan kata-kata yang mengungkapkan perhatian. Semua itu membawa keindahan yang tak kasat mata. Prancis memiliki keindahan yang terlihat untuk dikagumi, sementara Indonesia memiliki keindahan tak kasat mata yang bisa dirasakan, begitu menurut Louis. Seorang turis wanita Indonesia yang pernah ia pandu di Louvre, berdiri diam di depan Mona Lisa dan bergumam, sepertinya dia tersenyum sekaligus menangis. Kalimat itu meninggalkan kesan mendalam bagi Louis, karena ia tahu wanita itu tidak hanya melihat lukisan, tetapi merasakannya. Kebanyakan wisatawan biasanya buru-buru mengambil foto untuk media sosial dan pergi, tetapi ia bertemu dengan karya seni itu dengan hatinya. Orang-orang ini tahu cara menyerap suasana, pikir Louis. Prancis dan Indonesia, meskipun negara yang jauh, keduanya memiliki budaya yang menghargai seni, alam, dan harmoni antar manusia. Esensinya bukan pada produktivitas atau ekspresi diri,
melainkan pada cara hidup yang mencari keindahan dalam momen-momen sehari-hari. Itulah mengapa Louis merasakan kedekatan yang aneh saat berada di dekat orang Indonesia. Itu adalah momen ketika kehalusan mereka dan kehalusannya beresonansi satu sama lain. Sebuah hubungan di mana mereka bisa berdiri, diam di depan sebuah lukisan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu adalah perasaan nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kisah pengalaman Louis menyebar tidak hanya di kalangan pemandu wisata. Suatu hari, ceritanya secara tidak sengaja dimuat di salah satu portal berita online Prancis. Pemandu wisata Paris menemukan penyembuhan berkat keanggunan dan ketenangan wisatawan Indonesia, mengungkap kisah dua ekstrem. Meskipun judulnya agak sensasional, isinya mencerminkan perasaan tulus Louis. Di media sosial, artikel itu menyebar dengan sangat cepat, menimbulkan simpati, keheranan, dan bahkan perdebatan. Seorang pengguna Prancis berkomentar, "Ketika orang Indonesia datang memang rasanya lega, mereka menikmati seni dalam diam, kalau mau foto pun sangat bijaksana dan tidak buang sampah sembarangan. Sebagai tuan rumah, tidak ada rombongan turis lain yang membuat kami merasa senyaman itu." Sementara itu, muncul juga komentar lucu dalam bahasa Inggris. Cerita ini seperti catatan harian biksu yang bertemu sekawanan binatang buas di kebun binatang. Orang Indonesia seperti sedang meditasi, sementara orang Tiongkok di sebelahnya merusak segalanya. Meski dengan ironi, ini mencerminkan perbedaan yang jelas. Pendapat lain menunjuk pada nilai sikap, sepertinya orang Tiongkok berpikir dunia harus menyesuaikan diri dengan mereka, sementara orang Indonesia berusaha beradaptasi dengan tempat yang mereka datangi. Perbedaan inilah yang menciptakan kepercayaan budaya yang berbeda. Selain itu, seorang pegawai wanita Prancis juga berbagi pengalamannya di salah satu pusat perbelanjaan di Paris. "Jujur saja, wisatawan Tiongkok memang belanja banyak, tapi mereka berisik dan bersikap arogan. Sangat melelahkan. Sementara wisatawan Indonesia, walau hanya beli satu barang kecil, mereka tersenyum dan bilang terima kasih. Itu saja sudah cukup menghangatkan hati kami." Membaca komentar-komentar ini, Louis menyadari bahwa terlalu sederhana untuk menyebutnya hanya sebagai perbedaan budaya. Sebenarnya ini adalah perbedaan dalam rasa hormat kepada orang lain. Sering dikatakan bahwa etiket di setiap negara berbeda, tetapi tidak berisik di tempat umum, mengantre, dan bersikap bijaksana terhadap orang lain. Banyak yang menganggap ini seharusnya menjadi aturan perilaku universal, terlepas dari budaya. Seorang pengguna menyimpulkan dengan tajam, "Dunia ini bukan desa di pedalaman Tiongkok. Pariwisata bukan tentang membawa aib negara ke seluruh dunia, tapi membawa rasa hormat ke negara lain." Meskipun kata-katanya tajam, intinya jelas. Dan dalam arus ini, wisatawan Indonesia disebut sebagai hadiah yang sunyi. Perilaku mereka yang sopan dan tenang dalam perjalanan, tidak menarik perhatian, menyerap suasana dan budaya setempat tanpa mengganggu siapapun, serta ucapan terima kasih dengan senyuman. Gambaran ini melampaui sekadar pelanggan yang baik dan mungkin melukiskan potret pelancong ideal yang dinantikan oleh seluruh dunia. Louis merenung. Tidak perlu berisik untuk menyampaikan emosi. Bahkan mungkin, justru karena keheningan, emosi itu tersampaikan lebih kuat. Pariwisata bukan hanya datang, berfoto, dan makan. Pada intinya, ini adalah keberadaan kepercayaan tak kasat mata antara yang datang dan yang menerima. Louis percaya akan hal itu. Memasuki kota orang lain sama seperti memasuki ruang hidup seseorang. Oleh karena itu, rasa hormat pada budaya, kemampuan membaca suasana, dan usaha untuk menyatu dengan lingkungan sekitar adalah suatu keharusan. Perilaku di luar negeri adalah wajah sebuah negara. Kebenaran ini Louis pelajari berulang kali dari pekerjaannya sebagai pemandu wisata. Tentu saja, di antara wisatawan dari negara manapun banyak orang yang baik. Di Tiongkok juga ada anak muda yang sopan dan pelancong yang berpendidikan. Terlebih lagi, sekarang di negara itu sendiri sedang diadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran yang mulai mengubah cara pandang generasi muda. Tetapi juga benar bahwa sifat asli seseorang paling sering muncul dalam keadaan santai, seperti saat bepergian. Tidak perlu berisik, tidak perlu terlalu menonjolkan diri, cukup hormati tempat yang kau datangi dan nikmatilah dalam diam. Inilah, barangkali, gambaran pelancong yang paling didambakan di dunia. Hari ini, Louis masih berdiri di depan pintu bus dan berdoa dalam hati, "Tolong,
Semoga rombongan berikutnya adalah hadiah yang sunyi itu lagi. Hadiah yang sunyi dan gema yang nyaring. Artikel di internet tentang pengalaman Louis menimbulkan gelombang yang lebih besar dari yang ia duga di perusahaan pariwisata. Ceritanya menjadi topik utama pembicaraan. Antoine menepuk pundaknya dan berkata, "Akhirnya ada yang mengatakan kebenaran. Kamu benar-benar berani." Di saat yang sama, beberapa pemandu lain khawatir hal ini bisa memengaruhi pasar pariwisata Tiongkok yang merupakan sumber pendapatan yang sangat besar. Atasan Louis memanggilnya ke ruangannya. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. "Louis, saya sudah membaca artikelnya. Isinya cukup blak-blakan." Louis sudah siap menerima teguran. "Saya minta maaf jika ini menimbulkan masalah bagi perusahaan." Tetapi atasannya perlahan menggelengkan kepala. "Sama sekali tidak. Sebenarnya, ini membawa hasil yang menarik. Setelah artikel itu terbit, kami menerima sebuah email yang ditujukan khusus untukmu." Ia menyodorkan sebuah tablet kepada Louis. Di layar, ada sebuah surat berbahasa Inggris yang ditulis dengan sangat sopan. Surat itu menceritakan bahwa sepasang suami istri lansia dari Indonesia telah membaca ceritanya dan sangat terkesan dengan sikap Louis terhadap pekerjaannya dan rasa hormatnya pada budaya. Mereka berencana ke Paris dan tidak ingin perjalanan yang terburu-buru mengunjungi tempat-tempat terkenal, melainkan ingin merasakan jiwa Paris melalui mata seorang pemandu yang benar-benar memahami nilai keindahan, dan mereka ingin Louis Martin menjadi pemandu mereka. Mereka adalah pengusaha pensiunan. Mereka memesan tur pribadi selama 3 hari, kata atasannya. "Ini kesempatan bagus, Louis. Tunjukkan pada mereka bahwa Paris punya lebih dari sekadar Menara Eiffel dan Arc de Triomphe." Seminggu kemudian, Louis bertemu dengan Bapak Hartono dan Ibu Ratna di lobi sebuah hotel mewah di tepi Sungai Seine. Bapak Hartono adalah seorang pria tinggi yang berwibawa, sementara Ibu Ratna memiliki senyum yang ramah. Keduanya dengan rendah hati membungkuk kepada Louis. "Senang sekali bertemu dengan Anda, Louis. Kami mengikuti kisah Anda dan sangat mengaguminya," kata Bapak Hartono. Perjalanan 3 hari itu sama sekali berbeda dari yang pernah Louis lakukan sebelumnya. Ini bukan memandu rombongan besar menembus keramaian, melainkan berjalan-jalan santai di distrik tua Le Marais, duduk minum kopi di kafe-kafe kecil yang hanya diketahui oleh penduduk setempat, dan menghabiskan waktu berjam-jam di Musée d'Orsay untuk merenungkan karya-karya impresionis. Bapak Hartono, seorang arsitek pensiunan, sangat tertarik pada detail bangunan dan tata kota, sementara Ibu Ratna sangat menyukai seni dan sejarah. Percakapan mereka penuh dengan kedalaman dan rasa ingin tahu. Mereka tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan dangkal, melainkan berdiskusi dengannya tentang sumber inspirasi para seniman atau hubungan antara arsitektur gotik dan kepercayaan agama. Di hari kedua, Louis membawa mereka ke sebuah restoran keluarga kecil, tempat favoritnya sendiri. Di sana, mereka berbicara tentang kesamaan antara budaya kuliner Indonesia dan Prancis, di mana keduanya sama-sama menghargai bahan-bahan musiman yang segar dan acara makan bersama keluarga. Masakan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi untuk berbagi kebahagiaan, kata Ibu Ratna, sama seperti seni, bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan. Louis setuju sepenuhnya. Ia merasa tidak sedang bekerja, melainkan seperti sedang menghabiskan waktu dengan teman-teman yang sejiwa. Di malam terakhir, sebelum Louis pamit, Bapak Hartono menyodorkan sebuah kotak beludru kecil padanya. "Ini kenang-kenangan kecil dari kami." Ketika Louis membukanya, ia melihat sebuah bros perak yang diukir dengan indah dalam motif batik. Polanya terlihat menenangkan dan mendalam. Perjalanan sejati bukanlah mengumpulkan foto untuk memberitahu orang lain di mana kita pernah berada, lanjut Bapak Hartono, melainkan mengumpulkan momen-momen yang mengubah kita dari dalam. Terima kasih telah memberi kami momen-momen indah ini. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam jiwa Louis. Ia membungkuk pelan. Justru saya yang harus berterima kasih. Bapak dan Ibu telah membantu saya mengingat mengapa saya mencintai profesi ini. Malam itu, setelah mengantar pasangan Indonesia itu ke hotel, Louis berjalan-jalan di sepanjang Sungai Seine. Lampu-lampu Menara Eiffel berkelip di kejauhan. Ia menyadari bahwa gema dari artikelnya telah membawakannya hadiah yang paling berharga. Bukan ketenaran atau uang,
melainkan kesempatan untuk bertemu dengan pelancong sejati yang mengerti bahwa rasa hormat adalah jantung dari pariwisata. Mungkin di masa depan, ia masih harus menghadapi perjalanan yang bising dan kacau, karena itu adalah pekerjaannya. Tetapi sekarang ia memiliki kenangan berharga ini sebagai pengingat bahwa di antara kebisingan yang tak terhitung, selalu ada bisikan pemahaman yang indah. Dan baginya, itulah imbalan sejati dari pekerjaan sebagai pemandu wisata.